itu ada pandemi kan ya. Waktu bisnis saya lagi berkembang pesat-pesatnya nih. Terus sekitaran awal Maret tahun 2020 itu kan pemerintah memberlakukan kegiatan PPKM ya. Jadi mau nggak mau saya kan juga harus nutup offline store saya dan yang lain-lainnya. Saya Aprisa Yulian, owner dari Pai Susu Neni. Awal mula saya mendirikan usaha ini itu awalnya tuh dari base-nya kan saya seneng buat roti gitu. Saya coba buat ada pai susu, ada roti bolen, sama yang lain-lainnya. Nah terus tuh ibu saya tuh ngadain kegiatan arisan gitu di rumah, ngundang teman-teman ibu-ibu PKK-nya. Dari situ tuh mereka nyobain pai susu buatan saya yang kebetulan dihidangkan dalam acara arisan itu. Nah makin kesini tuh ibu-ibu tuh bilang kok rasanya enak. Terus jadi ibu-ibu itu nyuruh buat saya bisa nerima orderan gitu. Awal-awal sih orderannya dalam jumlah yang sedikit ya. Jadi lama-lama kayak ada dari satu orang pesen, terus ada 2 orang, ada 3 orang. Terus tapi lama-lama itu orderannya nambah. Jadi ibu-ibunya tuh pesen buat orderan buat acara arisan atau acara keluarga gitu. Nah dari makin lama banyak yang nambah orderan itu, akhirnya ibu saya mengusulkan dan merekomendasikan untuk gimana sih kalau lebih baik buka usaha aja, buka usaha toko roti kecil-kecilan gitu. Jadi awal mulanya itu untuk proses produksi masih dilakukan di rumah, dan untuk pemasarannya itu saya mendirikan etalase di depan rumah untuk menjual produk-produknya. Nah semakin lama usahanya itu semakin berkembang, jadi saya memutuskan untuk mencoba membuka toko dengan modal dari penjualan produk pai susu tersebut yang awalnya cuma di rumah itu. Dari usaha awal untuk membuka toko ini, di situ saya merekrut 10 orang karyawan. Dengan produknya itu saya masih berfokus pada satu produk, yaitu pai susu. Namun di sini saya juga menambahkan beberapa varian ukuran, seperti ukuran yang kecil yang dijual secara satuan atau biasanya bisa paketan, bisa isi 5 atau bisa 10. Lalu juga ada size yang ukuran besar itu seperti pizza. Ya untuk awalnya itu emang produksinya itu cuma satu fokus di produk aja, yaitu pai susu. Untuk pemasarannya sendiri sih awalnya juga dari mulut ke mulut. Saya juga pasang status di WhatsApp. Terus juga ada dari kenalan-kenalan, ada dari pelanggan-pelanggan. Kalau dari pelanggan itu awalnya kan ada 5-10 pelanggan yang sering order gitu di offline store saya. Terus dari situ banyak pelanggan-pelanggan lain yang ngerekomendasiin ke kenalannya. Terus akhirnya bertambahlah dan berkembang dari 5-10 pelanggan banyak ke beberapa pelanggan lagi. Nah mulai dari situ usahanya semakin berkembang pesat sih. Untuk ukuran pai susu ini kan banyak diminati orang ya, karena mungkin dari size-nya yang kecil sehingga kalau dimakan itu nggak mudah ngenyangin. Terus akhirnya banyak orang yang suka. Dari situ juga penjualan pai susu semakin lancar, omsetnya semakin bertambah. Dan untuk di daerah yang saya jual ini, pai susu produksi saya ini alhamdulillahnya cukup terkenal. Tiba-tiba muncullah itu ada pandemi kan ya. Waktu bisnis saya lagi berkembang pesat-pesatnya nih. Terus sekitaran awal Maret tahun 2020 itu kan pemerintah memberlakukan kegiatan PPKM ya. Jadi mau nggak mau saya kan juga harus nutup offline store saya, yang mana itu juga berdampak drastis banget terhadap proses penjualan, proses pemasaran, proses produksi, dan yang lain-lainnya. Untuk dampaknya sendiri itu ya kerasa banget sih, soalnya kan dari adanya aturan PPKM itu mau nggak mau kan outlet saya tutup. Nah itu tuh udah sebulan penuh itu nggak ada sama sekali proses produksi, nggak ada proses pemasaran, pemasukan pun nggak ada sama sekali, tutup gitu 1 bulan itu. Dan di situ pun selama 1 bulan kan saya juga harus tetap bayar uang sewa toko,
terus juga harus tetap bayar gaji karyawan, sedangkan pemasukan itu nggak ada sama sekali. Jadi di sini tuh saya putar otak semaksimal mungkin gimana sih bisnis saya bisa tetap jalan dengan adanya aturan PPKM dari pemerintah ini. Di situ sih saya mikirnya kalau bisnis ini bisa tetap jalan, gimana kalau saya produksinya itu di rumah, saya produksi kecil-kecilan. Dengan seperti ini saya mengurangi biaya operasional, saya mengurangi biaya produksi, lalu mau nggak mau juga saya kan berarti harus mem-PHK beberapa karyawan saya. Jadi itu yang awalnya tadinya 10 orang, jadi saya PHK ada 5 orang karyawan yang bertahan. Terus di situ juga saya mencoba berinovasi, saya mencoba mendalami digital marketing. Saya promosikan atau memasarkan produk saya lewat digital marketing. Jadi dari situ kan itu awal mulanya saya kenal sama digital marketing. Terus makin kesini itu dengan adanya aturan ini saya coba mendalami ke digital marketing, gimana cara pemasaran atau promosi yang praktis, yang cepat, yang efektif di digital marketing itu seperti apa. Nah di sini awal mulanya saya coba buka akun Instagram, terus saya juga join ke grup-grup marketplace di Facebook, saya juga gabung di Shopee Food, Grab Food, di GoFood. Itu tuh semata-mata semuanya saya lakukan supaya gimana sih bisnis saya tetap jalan di tengah adanya pandemi ini, saya bisa dapat pemasukan, saya bisa terus produksi. Terus saya di sini juga konsisten buat upload pamflet, upload di story di IG. Terus juga saya selalu ngecek di marketplace, grup-grup marketplace Facebook, saya selalu chat apakah ada orderan masuk di Shopee Food, di Grab Food, dan maupun di GoFood. Ada tuh yang komen kayak gitu. Jadi kan saya kan lihat salah satu postingan di Instagram, terus ada yang komen nih, kira-kira komennya gini, "Kak, ada nggak ya rasa yang lain selain rasa ori?" Terus akhirnya juga saya nemu satu komenan lagi nih, dia bilang kalau misal ditambah rasa yang lainnya boleh nggak, soalnya katanya dia itu juga pecinta rasa mocha gitu. Terus mulai dari situlah saya akhirnya kepikiran buat coba nambah-nambah rasa lain, supaya mungkin juga biar varian rasanya itu semakin banyak dan semakin menarik beberapa pelanggan lagi. Dari situ awalnya saya nambahin varian rasa coklat, saya nambahin varian rasa keju, nambahin varian rasa mocha, juga nambahin varian rasa green tea. Terus supaya ada varian produk barunya lagi, situ saya juga kepikiran menambahkan satu inovasi produk baru, yaitu saya buat bolen pisang. Kenapa kok di masa pandemi ini bisnis saya bisa tetap bertahan? Yaitu tuh karena selama masa pandemi ini kan saya buka secara digital marketing ya, pemasaran sama promosinya. Nah itu tuh ternyata malah berkembangnya itu lebih pesat, lebih cepat. Terus banyak orang-orang yang lebih kenal dengan bisnis saya. Lah dengan adanya seperti itu tuh pemasukan saya alhamdulillahnya di pandemi itu tetap ada, pemasukan juga meningkat. Dan nggak kerasa kan saya buka bisnis digital marketing ini tuh dari awal pandemi ya, karena bisnis toko saya yang tutup, lalu sampai sekarang tahun 2022 yang mana itu aturan PPKM kan sudah dicabut. Nah tapi dengan adanya itu tuh saya tetap menjalankan bisnis secara digital marketing. Nah untungnya itu di sini toko offline store saya bisa buka lagi, saya bisa ngerekrut karyawan-karyawan saya yang dulu lagi, nambah beberapa karyawan lagi, sehingga itu tuh jadi menjadikan mereka ada penghasilan gitu. Dalam membangun sebuah usaha itu kan pasti ada yang namanya naik turun sebuah usaha ya. Nah itu tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor nih, misalnya ada faktor lingkungan, faktor aturan, dan juga faktor teknologi. Nah untuk gimana sih cara kita agar dapat bertahan bisnis tersebut khususnya di kondisi pandemi seperti ini? Nah itu tuh tergantung niat kita sih sebenarnya. Yang pertama tuh kita juga harus punya niat yang kokoh untuk bangkit dan juga diiringi usaha. Tentunya juga jangan lupa diiringi doa ya teman-teman. Terus kita juga bisa di dalam kondisi pandemi yang kayak gini, kita juga harus memutar otak semaksimal mungkin. Gimana sih cara mencari peluang usaha di sekitar kita.